Tauhid Metafisik Channel, spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, yang merupakan spesialis, pakar, dan master yang membahas tentang ilmu vibrasi antara diri, Tuhan, dan alam semesta, membahas tentang ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda berdua. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis, gratis, dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan ini ya, di second channel Tauhid Metafisik, kita akan membahas tentang banyaknya pertanyaan dari para penonton dan para pemahar di channel Tauhid Metafisik, yang judulnya adalah kelemahan ilmu dikjaya ya. Jadi tonton video ini sampai selesai supaya Anda tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah dari pembicaraan Muhammad Hamdan Al-Ghazali di kesempatan kali ini. Nah, tentunya semoga kalian disehatkan selalu, dimudahkan urusan, dilancarkan rezeki, dan diijabah segala doa Anda oleh Tuhan Penguasa bumi langit dan diantara keduanya. Yang dimana di sini kita akan membahas rinci tentang kelemahan ilmu dikjaya. Ilmu dikjaya, apakah ilmu dikjaya itu? Ilmu dikjaya adalah ilmu untuk penjagaan diri, untuk kewibawaan, untuk kekebalan, untuk bagaimana menjadi pemberani baik di masyarakat, di pergaulan, ataukah kepada orang yang akan mencoba menzolimi kita dengan melakukan ritual-ritual seperti pengijazahan ilmu, seperti melakukan tapa, zikir, menggunakan media tertentu seperti pusaka, mustika, dan lain-lain. Itulah ilmu dikjaya. Kalau di ilmiahnya, dikjaya itu adalah kepolisian ataukah badan intelijen negara ataukah Kopassus. Itu orang-orang yang masuk kategori kekuatannya adalah ilmu dikjaya secara sistem aturan undang-undang di Indonesia. Mereka memiliki kemampuan teknik silat, memiliki kekuasaan karena dipegang oleh undang-undang, memiliki senjata yang sangat handal, dan memiliki teknik-teknik kepintaran bagaimana cara menangkap musuh, cara menangkap penjahat, dan sebagainya. Di secara metafisik, ilmu dikjaya yang seperti saya jelaskan tadi, apakah itu memiliki kelemahan? Pasti segala sesuatu itu ada kelemahan. Kelemahan itu tercipta dari bagaimana ritual itu dilakukan. Misalnya Anda mau menjadi seseorang yang ahli dalam bela diri ataukah ahli dalam berlari supaya Anda menang terus dalam lomba lari, menjadi seseorang yang menguasai ilmu kekebalan, ataukah orang yang disegani, atau menjadi preman yang sangat ditakuti di kalangan preman lainnya. Itu kelemahannya sesuai dengan ritual yang Anda lakukan. Kalau Anda melakukan ritual pasang susuk, misalnya kalau Anda pelari, Anda memasang susuk gordri di kaki Anda, ataukah di areal pertengahan paha, di sendinya, ataukah di posisi-posisi tertentu, maka itu akan membuat jin diam di dalam tempat itu karena wadah itu bercampur dengan darah ya, dan di dalam tubuh Anda. Sehingga efek ilmu dikjaya ini adalah yang menggunakan susuk ini membuat Anda cepat marah, membuat Anda tak pandang hal sedikit langsung main pukul, dan membuat Anda malas ibadah dan malas untuk bersosialisasi, menciptakan kedamaian kepada masyarakat. Itu yang pertama. Kalau Anda melakukan ritual dengan ritual-ritual aneh, misalnya untuk mencari ilmu pengasihan ataukah kedikjayaan, misalnya dengan Anda bertapa dengan mengambil tali pocong misalnya, ataukah mengambil tanah kuburan orang yang meninggal, ataukah bertapa di makam
keramat ya, untuk meraih ilmu-ilmu tertentu, maka kelemahannya ketika Anda meninggal Anda susah. Karena di sana banyak jin-jin fasik yang dalam dunia mereka adalah dikjaya, jin-jin dikjaya, tapi mereka adalah jenis jin fasik. Itu akan masuk ke dalam tubuh Anda, membuat Anda hebat, membuat Anda ditakuti preman, membuat Anda berani dan bahkan kebal. Tapi ketika meninggal Anda akan susah, dan di akhir-akhir dua Anda segala karma-karma buruk itu akan kembali kepada Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda belajar ilmu dikjaya misalnya dengan puasa. Puasa dengan niat dikjaya, bukan niat karena Allah, maka itu pun akan suatu saat menjadi bumerang kepada Anda. Dengan ritual-ritual puasa mengatasnamakan niat lain dan dengan menyembelih sesuatu kepada niat selain Allah, maka ketika Anda kehidupan umur Anda di atas 40, maka akan sangat disusahkan oleh Tuhan penguasa bumi langit dan diantara keduanya, baik susah dalam rezeki ataukah selalu mendapat musibah sebagai karma dari Tuhan penguasa bumi langit dan diantara keduanya. Dikjaya ya, misalnya Anda belajar dengan ilmu-ilmu yang hak, misalnya dari Al-Quran, apakah masih memiliki kekurangan? Masih ya. Karena ilmu itu tidak ada yang sempurna dan mutlak kebenarannya. Yang mutlak benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda belajar ilmu-ilmu dari Al-Quranul Karim ataukah dengan asma-asma dari kiai Anda, maka ketika Anda mampu menguasai hal itu, akan muncul ketika Anda mampu hebat dalam melakukan hal itu sedikit kesombongan. Kesombongan yang membuat Anda merasa lebih hebat dibandingkan orang lain, itulah kekurangan dari ilmu dikjaya. Ketika seseorang sudah hebat berilmu dan memiliki kesombongan, maka tidak ada bedanya dengan seorang iblis. Iblis itu adalah makhluk yang sangat alim, tercipta dari api, kita tercipta dari tanah ya. Malaikat tercipta dari cahaya, dia tercipta dari ujung api yang tidak berasap, menguasai ilmu Al-Quran hadis, mengetahui informasi semesta, dan melakukan ibadah ribuan tahun lamanya yang rajinnya sudah tak bisa diucap lagi. Tapi karena setitik kesombongan ya, tidak mau sujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah, dan ditiupkan ruh Allah kepada si Adam, sehingga sang iblis yang rajin ibadah dan pintar cerdas ini diusir oleh Tuhan karena kesombongan. Kalau dari pintar cerdas hebat, lebih hebat mana iblis dengan Anda? Lebih hebat iblis. Tapi kesombongan itulah yang membuat dia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diusir dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai karena Anda belajar ilmu-ilmu kedikjayaan, Anda hebat, Anda memiliki ilmu-ilmu tertentu meskipun dari ilmu yang hak ya, tapi digunakan untuk kesombongan, maka siap-siap Tuhan akan menghancurkan Anda. Seperti yang saya jelaskan ilustrasi seorang iblis tadi ya. Nah, itulah kelemahan ilmu dikjaya. Yang selanjutnya, ilmu dikjaya ini membuat seseorang jauh lebih sedikit panas ya. Panas itu maksudnya adalah karena Anda memiliki kekuatan yang Anda sudah kuasai, ketika ada kesalahan sedikit langsung Anda emosi dan menggunakan ilmu itu. Biasanya di awal-awal mau bagaimanapun dia dari kalangan mana, meskipun dari kalangan padepokan pesantren, di awal-awal akan merasakan hawa panas itu karena memiliki ilmu yang dia kuasai. Semisal contoh, Anda memiliki pistol, sepenakut-penakut Anda, setakut apapun Anda kepada begal, maling, kalau Anda pegang pistol, maka ego Anda akan lebih besar dan kesombongan Anda akan lebih besar karena Anda memegang pistol. Kurang lebih ilustrasinya ilmu dikjaya itu seperti itu. Maka solusinya banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekatkan diri kepada guru, ke kiai Anda, minta motivasi bahwa bagaimana cara menggunakan ilmu itu untuk baik dan benar. Dan kita tidak ada apa-apanya ya, segala sesuatu di diri kita adalah milik Allah. Buktinya mana? Rambut Anda tumbuh sendiri, kuku Anda panjang sendiri, detak jantung Anda berdetak sendiri, Anda punya kedipan mata pun kadang Anda tidak mampu kontrol ya.
itu buktinya Anda tidak punya apa-apa. Kita lemah, kita penuh dengan kekurangan. Yang Anda punya, yang saya punya, yang orang lain punya hanyalah jiwa dan hawa nafsu. Itu pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kesombongan muncul, hancur Anda akan sekejap. Karena kesombongan hanyalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pakaian Allah Subhanahu wa taala adalah kesombongan, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu memulai ayat-ayatnya dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Pengasih dan penyayang, Maha Pengasih dan Penyayang, yang Dia utamakan karakternya. Masa Anda sebagai manusia ciptaan Tuhan yang tidak ada apa-apanya sudah memakai pakaian kesombongan? Jadi seperti itu penjelasannya. Semoga penjelasan pada kali ini menambah wawasan Anda dan tahu apa kekurangan dari ilmu dikjaya, kelemahannya, dan hindarilah sifat-sifat iri hati, dengki, sombong, dan sebagainya, karena itu akan menjadi karma yang akan menjadi bumerang buat Anda sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton second channel Tauhid Metafisik. Dan jangan lupa kunjungi channel pertama saya, yaitu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu vibrasi, ilmu kekayaan, ilmu hikmah, ilmu kebatinan. Dan channel ketiga saya yaitu Maniak Akik, yang banyak membahas tentang gemstone lengkap secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel keempat jangan lupa kunjungi ya, Maniak Bacan, buat Anda pecinta batu bacan. Di sana disediakan batu-batu bacan berkualitas dengan harga yang sangat bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum akhiri video ini, Anda akan sedikit melihat review baju sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.